Hai Mat, kembali lagi di channel ini, channel Intiar. Kemarin kan gue udah ngebahas persoalan babi ngepet yang ada di Depok. Tapi sebelumnya nih gue mohon maaf banget nih untuk babi-babi, keluarga babi, anak babi, bapak babi, dan sekumpulan babi-babi di luar sana. Bukan berarti gue ngomongin keluarga lo nih ya. Ntar lo sangkain gue ngomongin keluarga lo lagi. Gila-gila. Jadi untuk episode kali ini gue pengen ngebahas lagi sebuah kasus dimana kasusnya ini tuh booming banget ya kan Mat. Jadi kasus ini adalah psikopat tercantik yang ada di dunia. Bagaimana kisahnya? Tetap di Belajar Yuk. Oke Mat, langsung aja kita mulai. Jadi Mat, awal mula nih kasus berawal dari seorang wanita tulen, dimana tulennya itu tuh bener-bener cantik banget Mat. Tapi sayang dia nggak bohai Mat. Kalau bohai lo pasti piktor ya kan. Saking tulennya, dia tuh kalau misalkan gue punya 4 jempol yang sama jempol kaki, gue kasih Mat buat dia. Serius. Tapi sayang Mat. Gue gak jadi nikahin Mat. Nah terus lanjut cerita. Dia kita sebut aja lah, namanya Isabella Guzman alias Isabella Gus cowok. Isabel Guzman ini dia tinggal di Color, mereknya Ado alias Colorado. Nah di mana dia tuh masih ABG lah, ABG bobo kencur gitu ya kan, ABG anak baru gede gitu. Umurnya belum lama sih Mat, baru 18. Jadi kenapa sih Mat kasus ini tuh bisa booming banget, dan apa yang bisa menyebabkan ini tuh booming? Si doi ini sebenarnya dijembatani barengan sama ibunya, kasus ibunya. Jadi itu dia ada sangkut pautnya hubungan. Nah kita sebut aja nama ibunya adalah Yoon Mi Hoi. Nah kenapa sih nama Yoon Mi Hoi? Nggak tahu, orang tua yang ngasih sendiri. Ya kan, lo jangan nanya-nanya gue lagi. Nah gue nggak tahu, karena bukan marganya dia. Intinya Yoon Mi Hoi namanya. Tapi di satu sisi dia nggak bareng juga sih sebenarnya. Orang maknya udah mati kan. Sorry nih Ti, bukan gue ngomongin lo Ti. Aduh gue jadi nggak enak nih ceritanya ya kan. Lanjut gak ya? Lanjut deh ya kan. Lo jangan pada ketawa lo gue cerita gini. Di satu sisi Emate, dia tuh ngebunuh si doi ini, ngebunuh dengan cara di GTA San Andreas. Hah? Apaan tuh di GTA San Andreas? Di GTA San Andreas tuh jangan pura-pura PA deh Mate. Jadi tuh dengan cara cucus-menyucus dengan cheat R1, R2, atau R2, cheat senjata di kota 1 pas baru pertama kali nongol. Ya kan, di depan ada sepeda, dia keluar, tiba-tiba ada yang lenggak-lenggok, atas bawah kendor. Nah terus di satu sisi gue bingung ini loh, kenapa di GTA San Andreas itu pun lucu, mau ngeluarin senjata nih kan, gak ngomong Mat, tapi nih AWW dia kabur sendiri Mat, cuma ngeliat senjata, padahal nggak ditodong loh. Kalau ditodong kan mending ya, tapi dia kabur sendiri. Heran kan gue, udah gitu kaburnya begini-begini lagi. Gila-gila ya kan. Udah gitu kadang-kadang ada mobil goyang ya kan. Pokoknya lu tahu sendiri ya kan, gue nggak usah nyeritain gimana matinya, yang penting istilahnya dicucus. Kita langsung back kronologinya. Jadi Mat, kenapa sih kok bisa ada konflik gitu yang menyebabkan si emaknya ini tuh meninggal? Jadi awal mulanya ini, si doi ini, anaknya Yoon Mi Hoi, itu nggak setuju sama perkawinannya oleh Rian Hoi. Nah, Rian Hoi itu adalah bapaknya, bapak tirinya dari doi. Jadi awal mula kayak gini. Dia datang nih ceritanya nih, datang cuk. Nah, gue ngomong bahasa Indonesia aja ya, soalnya kan gue nggak jago bahasa Inggris, jadi gue pakai bahasa Indonesia. Bilang gini, bukan Mak. Kalau luar negeri tuh biasanya nggak manggil Mak, manggilnya langsung namanya. Yun, ya kan, datang nih, Isabel datang. Yun, apaan misalkan gitu kan. Lu jangan nikah lagi. Gue nggak demen nih. Lo punya bapak suami baru gitu ya kan Yun. Gue pokoknya nggak mau gue punya bapak tiri. Gue maunya lo single aja gitu loh. Terserah deh lo mau gimana, pokoknya gue maunya lo single. Tapi nggak bisa gitu dong Isabel. Mak tuh butuh kebahagiaan. Gila-gila butuh kebahagiaan. Emang sih namanya cewek kan pasti butuh ya kan, hasrat gitu ya kan. Pokoknya gue nggak mau tahu ya, lo nikah lagi awas lo Mak, katanya gitu. Enggak, kok pakai emas ya. Lo nikah lagi awas lo Yun, katanya gitu kan. Itu hak Yun dong, Yun dong, katanya gitu kan. Pokoknya Yun mau nikah, bodo amat, gue nggak peduli, pokoknya gue nggak mau lo nikah, katanya. Udah tuh cek kabur dua-duanya kan. Yang satu ke sono, yang satu ke sini. Gue nggak tahu tuh, kayaknya mau masang benteng deh tuh, benteng Takeshi ya kan. Nah singkat cerita, makin hari nih doi ini, si Isabella ini kasar. Itu posisi udah nikah nih, udah nikah sama istrinya. Dipanggil kan, Isabel, kan kalau emak gitu ya kan, Isabel turun misalkan. What the fuck, katanya kan. I don't care what you want, what you mean. Lah pokoknya kayak gitu deh Mat. Di satu sisi nih anak udah kurang ajar gitu kan, kurang ajar sama maknya. Padahal maknya udah baik gitu kan, udah ngelus dada, udah sabar.
kenapa anak gue ngelunjak mulu, katanya gitu kan, salah gue apa gitu ya kan. Lo tau sendiri lah percecokan keluarga kan, makin hari semakin lama ya namanya anak kurang ajar kan, anak gak tahu diri, gak tahu diuntung, ya pokoknya kayak gitu Mat. Sebelum Isabel ini mau ngebunuh maknya, melakukan atraksinya alias aksinya, jadi doi ini tuh mengirimkan sebuah email kepada maknya ini berisi tentang kamu harus membayar semuanya, kayak gitu Mat. Dikirim lah, tak 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 cing, kayak gitu kan. Posisinya mak itu ceritanya lagi masak di dapur, masak puding ceritanya sama sayur asem. Anggaplah ya kan di sana ada sayur asem, meskipun nuansa Amerika Florida kan, saking enaknya masak, tiba-tiba ada bunyi nih, tweet masuk ya kan, dibuka main HP. Ini apa sih nih katanya. Kan kalau mama kan gitu kan, kalau nggak pakai kacamata tuh pas matanya kan gini ngeker-ngeker gitu ya kan. Sambil ngeliat, wah ini pesan masuk email dari siapa sih, ini kok emailnya nggak ada alamat pengirimnya, mungkin dari leasing kali katanya gitu kan. Terus tulisannya kamu harus membayarnya. Oh berarti bener nih, dia mikir dari leasing, dia nggak tahu sebenarnya pesan email ini dari si doi ini, anaknya sendiri berencana untuk ngebunuh maknya ini. Akhirnya dicuek kan, oh mungkin ini dari pesan leasing, ah bodo amat ah, nanti juga gue bayar katanya gitu kan, meskipun sisa 3 bulan lagi, mungkin kayak gitu mikirnya. Nah singkat cerita, setelah mendapatkan pesan itu, beberapa hari kemudian, hari H-nya, si Isabel ini tuh udah nungguin di atas. Posisinya itu rumah lantai 2. Lantai atas itu kamar dia, bawahnya itu lantai kamarnya si Isabel ini. Mereka ini keluarga nih lagi makan, cuma Isabel doang yang gak hadir. Dia berdua di dinner ceritanya. Berdua dinner di bawah, udah cantik-cantik nih. Ya kan namanya suami istri gimana sih, lipstiknya menor-menor, tebel-tebel. Si cowoknya pakai jas ya kan, ya mungkin hari Valentine lah istilahnya ya kan. Dia bilang gini, ini lagi dialognya ceritanya. Ngomong gini, ini si Rian nih, si Yunnya bilang gini, Rian, apa Yun? Enak gak masakan aku? Katanya gitu kan. Wah enak dong Yun, katanya gitu kan. Besok masak lagi ya, katanya gitu. Sambil muji-muji kan, sambil dipegang tangannya. Aduh romantis banget. Padahal nih mau dibunuh nih ceritanya. Nah setelah itu dia bilang gini, Rian, aku ke atas dulu ya. Mau ngapain? Kata dia gitu. Mau benerin lipstick, soalnya ginju aku udah ketipisan nih, harus ditebelin lagi katanya. Kan biar kamu makin sayang sama aku, kata gitu. Oh ya udah sana. Udah tuh jalan kan, kucuk. Sebenarnya di satu sisi si Isabella tadi itu udah mantekin di atas bawa pisau dapur sambil ditaruh di belakang celana dalamnya itu. Akhirnya taruh di situ dan nunggu di atas, tiba-tiba suara kaki nih, ngedenger kan sambil nguping begini. Oh ini suara langkah maknya, karena kan dia udah hafal banget tuh ceritanya. Masuklah ke kamarnya nih. Pertama ocehan dulu, dia belum ada pisau, belum sambil ngeluarin pisau. Kan Yun lu udah gue bilangin, lo kenapa nikah sih? Lo kenapa masih romantisan kayak gitu? Udah cekcok, gue nggak bisa gini. Namanya berisik kan, wow jambak-jambakan deh tuh sama anak kan. Tiba-tiba dipukul nih, jebret, udah tuh terkapar kan. Makanya kalah kan, namanya anak muda ya kan, lagi fit-fitnya, lagi strong-strongnya kan. Oh, udah siap pakai minum jamu kali semalam ya kan. Bapaknya itu si Rian tadi dari bawah ngedenger, ini suara apaan sih ini berisik katanya. Panggil kan tuh, Isabel, Yun, lu berdua kenapa sih marah-marah mulu? Katanya sawan hari lu nggak bisa lihat emak bapak lu lagi seneng, katanya gitu kan. Pakai bahasa Inggris tapi wah nggak tahu bahasa Inggris apa tuh. Nah terus dia ke atas nih ceritanya nih, si bapaknya itu cuk lewat tangga kan, langsung buru-buru. Nah di satu sisi si Isabel ini doi langsung ngunci kamarnya si istrinya. Udah gedor-gedor nih, weh buka. Wah panik kan, apa nih? Jangan-jangan terjadi suatu hal, karena denger gak biasanya istrinya ini tuh sama anaknya ini marah-marah sampai kedebuk begitu. Paling ocehan cekcok doang kan. Akhirnya dikeluarin lah pisau nih, pisau dapur ceritanya kan. Abis motong ikan tadinya tuh, ditusuk lah. Buk, pasti ekspresi gitu dong, sakit kan, namanya juga sakit ekspresi gitu kan, nggak mungkin dong, asik ditusuk, nggak mungkin gitu kan, pasti sakit. Nah terus kira, ditusuk tuh banyak deh, 57 kali kalau nggak salah, 71 kali tusukan di muka sama di leher, puk, hitungin sendiri ya, puk. Nah kayak gitu udah hitungin sendiri, tapi dia nggak ngincer badannya, pokoknya ngincer sini dah, mukanya sampai benyek deh, lo bayangin sendiri dah, gue bayangin ya. Habis itu dia bingung kan, nggak ada suaranya itu, tiba-tiba sunyi. Dia ini suaminya ngelihat darah ya kan di bawahnya ini, saking paniknya apa misalkan dia kejedot pintu ya kan, kita nggak tahu kan, tapi darahnya itu di bawah pintu tuh banyak Mat. Akhirnya si suaminya ini Rian Hoi tadi menghubungi 911 atau 911, yaitu nomor polisi setempat di Colorado tadi. Dia ngehubungin, dia bilang gini, halo Pak Pol, ini saya bingung, sambil ada gini, Pak Pol, ini saya bingung Pak Pol,
Istri saya sama anaknya marah-marah, pintunya banyak darah lagi, gitu ya kan. Wah, pokoknya pakai logat bahasa Inggris lah. Di mana alamatnya? Di alamat sekian 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 sekian. Udah tuh, akhirnya telepon, saking paniknya kan, aku aduh, bini gue takut kenapa-napa, anak gue juga takut kenapa-napa gitu, meskipun anak tiri katanya kan. Setelah kejadian itu, dia langsung keluar tuh abis telepon kan, tiba-tiba keluar si Isabel dengan pandangan yang lurus, kayak mata kosong, keluar rumah ya kan, jauh dari rumahnya, ngeliat kan istrinya udah tergeletak mat di situ di kamar mandi dengan luka yang tadi diperbuat oleh si doi ini, si Isabel tadi. Akhirnya kan makin panik dong. Nah terus si Isabel ini atas kejadian itu larilah ke minimarket yang ada di terdekat. Dia bilang gini sama karyawan di situ. Ini sebenarnya doi lagi acting, lagi bohong. Dia bilang gini, "Pak, tolong saya pak." Terus kata yang ini, "Kamu kenapa? Kok nangis sih? Kamu cantik loh, jangan nangis itu." "Iya pak, saya habis diperkosa pak. Lihat rambut saya pak, bau amis kan pak," katanya gitu kan. "Hah? Emang perkosa bau amis ya?" kata dia gitu kan. "Iya pak, berarti bapak belum pernah melakukan itu ya pak." Udah tuh akhirnya tersentuh hatinya ini dengan cerita dari Isabel tadi, pegawai minimarket ini langsung welcome sama si doi ini. Abis doi melakukan ekstrakurikuler suk menusuk di rumahnya ya kan, yang gak ada dosanya gitu, akhirnya dia lelah kan, harus butuh rebahan biar ngisi tenaga lagi. "Pak, saya mau izin, mau bersihin rambut sekalian mandi." Akhirnya doi ke kamar mandi ya kan, diizinin lah. Mandilah tuh, pakai sabun, pakai sampo ya kan, terus pakai sikat gigi biar gigi nggak kuning. Jebar-jebur deh tuh si Isabel tadi. Wah seger tuh, asik, enak. Habis itu setelah udah selesai tuh, si Isabel ini bilang sama pegawai minimarket yang ada di dekat rumahnya, "Jangan hubungin polisi terdekat ya, karena saya takut. Saya nggak mau semuanya pada khawatir keluarga saya dengan kejadian yang menimpa saya." Padahal dia yang menimpa keluarganya dia. Nah, saking pinternya gitu kan, akhirnya nggak lama setelah kejadian tersebut, polisi dateng nih ke rumahnya si Isabel, ngeliat kan, "Ada apa ini?" katanya gini. "Ini pak," bapaknya sok tegar kan, bapak tirinya, "istri saya pak, mukanya udah bengep pak, udah benyek pak," katanya gitu kan. "Ah yang bener?" "Iya pak, bapak lihat sendiri dong pak." Dilihat kan, oh iya. Laki sama laki kan pasti gini, "Sabar ya, ini mungkin cobaan buat kamu," katanya gitu kan. "Siapa pelakunya?" Tanya kan sama 911 tadi, pak polisi ini yang di Florida. "Pelakunya adalah anak tiri saya pak, dan dia sekarang kabur." "Dia kabur kemana?" katanya. "Dia kabur, saya nggak tahu pak kemana, tadi keluar dari rumah. Saya mau menahan dia, cuma saya takut karena dia megang pisau, terus pisaunya itu masih ada simbahan darah." Akhirnya dicari lah tuh, cari keliling-keliling jadi buruan tuh. Nah nggak lama, selama 16 jam si Isabel ini ketangkep, dibawa ke kantor polisi, disidang, timing tuh jaksa. Ternyata Isabel ini, saksi kejaksaannya itu bilang Isabel ini nusuk sebanyak 151 tusukan di leher sama di wajah. Tapi Isabel bilang hanya 71. Ya namanya orang mungkin rada-rada ngaco kali ya. Jadi mat, pada akhirnya hakim di sana itu memutuskan si Isabel Guzman ini tuh tidak bersalah. Kenapa tidak bersalah? Karena di satu sisi ada satu dokter bernama Dr. Richard Pons beri kesaksian bahwa Isabel ini tuh didiagnosis penyakit gangguan mental atau sakit jiwa. Hukum di sana tuh tidak memperlakukan orang yang sakit jiwa jika melakukan hal seperti itu. Jadi pada akhirnya ya emang gak bersalah gitu loh. Oke mat, itulah tadi persoalan kasus di mana psikopat paling cantik di dunia. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like dan komen jika ada pertanyaan, dan share ke teman kalian ya mat, supaya video ini lebih bermanfaat lagi ke depannya. Oke segitu aja, tetap semangat, terus belajar dan pintar.